Oke, pivot point ini ya ada beberapa cara untuk mengaplikasikan pivot point di dalam platform tradingnya kita. Nah, yang kebetulan yang bisa dipasang secara otomatis itu berada di TradingView ya. Kalau MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 itu belum ada. Sementara yang ada hanya di platform TradingView. Nanti mungkin kita langsung ke TradingView untuk pasang ya. Jadi nanti di TradingView kita lihat di indikator, kemudian kita nanti klik pivot point standar. Next, Kak Alex. Nah, ini. Jadi, pivot point itu sebenarnya selain bisa dipasang secara otomatis di TradingView, kita juga atau seorang trader itu bisa pakai acuan pivot point kalkulator ya. Ini ada di website, tinggal dicari aja. Nanti biasanya tinggal masukkan harganya ya, open, high, low, close. Kemudian dia secara otomatis akan muncul harga-harga di mana pivot point, support satu, support 2 dan seterusnya, resisten satu, resisten 2 dan seterusnya. Tapi memang kalau kita misalnya aplikasikan itu di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, kita jadi melakukannya secara manual ya. Setelah kita cari angkanya di kalkulator pivot point, kemudian nanti kita akan kasih tanda garis ya di MetaTrader 4 ataupun 5. Ini beda dengan kalau di TradingView. Kalau TradingView kita bisa otomatis pasang secara indikator ya. Next, Kak Alex. Ya, jadi mungkin kalau settingan saya langsung aja ya ke TradingView. Bisa dimatikan dulu share screen-nya, Kak Alex. Saya yang mau share screen. Oke, sudah. Oke, jadi saya akan aplikasikan ketika memasang di TradingView ya, karena ini yang bisa dipasang secara otomatis. Kalau yang saya sampaikan tadi untuk platform MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5, itu kita harus memasang secara manual ya. Kita hitung dulu di kalkulator pivot point, kemudian kita pasang garis-garis tren seperti itu. Nah, cara masangnya adalah sebentar karena ini sudah ada, saya hapus dulu ya. Cara masangnya kita ke indikator dulu, ya. Kita cari indikator, eh, kemudian kita search di sini untuk yang belum pernah ya. Nanti ditandai aja sebagai favorit supaya nanti tinggal kita klik dia langsung muncul di grafiknya kita. Jadi kita cari yang pivot point standar, kita klik. Nah, dia akan secara otomatis muncul ya di sini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau saya kecilin, nah, pivot point itu dia otomatis akan di trading view ya, dia akan masang garis-garisnya sendiri. Dia berhitung sendiri ya. Jadi ada pivot point, ya, ini ada pivot point, ada resisten satu, resisten 2, resisten 3 dan seterusnya. Supportnya juga seperti itu, support satu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, garis-garis ini adalah garis period. Garis period dari pivot point ya. Kalau kita defaultnya, dia akan banyak ya, bisa sampai 30 di sini, sampai ke belakang. Tapi kalau bisa, kita itu pakai 3 periode terakhir aja. Karena kalau kita pasang semuanya seperti ini, lihat catnya kita jadi kotor menurut saya ya. Jadi bias nantinya. Maka kita harus setting dulu. Caranya adalah kita klik di pivot point tadi, kemudian kita klik di pengaturan, ya. Nah, ini number of pivot bags-nya ini yang kita kurangi. Kalau saya pakai 3 aja, saya ganti 3 ya. Oke, nah dia hanya akan muncul 3 periode ya. Periode yang sekarang, periode sebelumnya ya, ini yang periode ketiga. Eh, untuk komoditas apapun ya, untuk bentuk grafik apapun ini bisa menggunakan pivot point, baik itu apa namanya Bitcoin, gold, oil itu bisa kita pasang ini. Dia akan menyesuaikan dengan harganya.
Cuman kalau untuk pivot point ini antara time frame M1 sampai dengan M30 itu letaknya sama. Tapi nanti ketika H1 sampai dengan daily itu berbeda. Ya, H1 sudah berubah nggak sama kayak time frame kecil ya. Nah, kalau daily seperti ini, nanti weekly dan monthly itu juga menyesuaikan karena kita tahu bahwa perhitungan dari pivot point, resistance dan support itu adalah tergantung panjang pendeknya candle. Jadi kalau kita menghitungnya monthly, otomatis garis pivot point, resistance dan supportnya juga akan berbeda seperti itu. Kemudian saya akan coba untuk membaca bagaimana caranya membaca pivot point ya. Jadi market itu ya, market itu biasanya atau grafik itu akan bergerak di level-level support resisten ya. Jadi sebenarnya sama ya dengan produk lain ya, misalnya gold itu sama. Kebetulan ini saya pasang Bitcoin ya, BTC USD. Jadi misalnya ini pivot, pivotnya berada ini pivot di periode yang sekarang. Kemudian garis yang di atau ketika harga bergerak di atasnya pivot, artinya itu adalah resisten. Artinya kalau misalnya harga itu bergerak di atas pivot, dia sedang tren naik, ya, dia sedang tren naik. Ketika dia tren naik dan dia menyentuh R1, itu biasanya dia akan ada sedikit perlawanan atau ada sedikit hambatan gitu ya. Makanya ketika dia ini ketika break, kemudian dia akan bentuk candle kecil-kecil karena ini sudah garis resisten yang pertama. Kenapa garis resisten pertama dia sudah banyak yang berhenti di sini atau dia nggak langsung naik ke atas? Ya, karena pelaku dari investor atau pelaku dari trader itu sendiri, dia menghitung di R1 ini mereka pasti akan, beberapa orang pasti akan mikir ragu-ragu apakah langsung dinaikkan atau dia akan mencoba untuk akumulasi dulu di sini. Nah, seperti itu. Sama ya. Tapi kalau misalnya trennya kuat, kayak yang ini ya, ketika dia menyentuh R2, dia nyaris tanpa apa namanya perlawanan. Jadi sebenarnya candle ini belum nyentuh ya, sedikit koreksi, tapi begitu candle selanjutnya dia langsung ke R3. Nah, begitu nyentuh R3, ketika ada satu candle aja yang ragu-ragu, biasanya akan diikuti candle selanjutnya masih ragu-ragu, karena ini menandakan bahwa reaksi dari para investor itu masih ragu-ragu apakah ini mau langsung dilanjutkan atau mau dikoreksi turun. Seperti itu. Jadi sarannya kalau misalnya ambil posisi ya, ambil posisi itu misalnya di pivot ketika ada ini ya, candle yang merah ini satu, saya besarkan sedikit. Nah, ini kan ada koreksi ya, koreksi turun, kemudian candle mulai kecil, 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 kemudian ada candle hijau satu. Ini kan sudah tanda-tanda perlawanan untuk harga itu naik ya. Ketika misalnya, apalagi ini bodinya juga sudah memenuhi atau sudah melampaui dari tiga candle sebelumnya, maka ini bisa dikatakan dia sedang strong untuk buy ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, harusnya kita itu sudah memperkirakan untuk follow trend ya. Jadi kita harus ambil posisi buy. Nah, di candle berikutnya kita buy. Kemudian di mana sebenarnya kita harus pasang take profit atau stop loss? Ya, take profitnya otomatis minimal kalau misalnya di garis sebelumnya ya, ini kan ada garis sebelumnya R2. Minimal di sini TP pertama ya. Kemudian stop lossnya di berapa? Stop lossnya ya otomatis harus berada di bawahnya garis pivot dan di bawah candle yang pernah terbentuk di bawah pivot. Candle ini yang paling rendah ya. Jadi stop lossnya nanti akan berada di sini. Begitu cara membaca pivot. Kalau misalnya kita membacanya tren turun katakan ya, eh, kita ganti H1. Kalau misalnya kita mau ambil posisi sell katakan, tunggu ketika dia tidak kuat untuk membentur ya, untuk membentur sebuah garis. Contoh misalnya ini ya, ini beberapa.
pola grafik dia itu terbentur di R2 yang periode sebelumnya ya. Jadi ketika dia gagal terus naik, apalagi ini membentuk pattern ya pola, maka sebenarnya ketika dia nyentuh R2, kita bisa ambil spekulasi sell sebenarnya. Targetnya di berapa? Targetnya ya minimal di pivot yang sini seharusnya. Tapi ini nggak kena ya karena memang trennya eh, naiknya cukup cukup tinggi. Ini hanya sebuah konsolidasi ya atau sebuah base untuk Bitcoin untuk dia naik lagi. Tapi sebenarnya kalau kita mau spekulasi ya ketika dia menyentuh sebuah garis kemudian dia tidak kuat sepertinya tidak kuat untuk ditembus maka di situ sebenarnya kita boleh spekulasi sell. Tapi tetap pakai antisipasi stop lossnya di atas garisnya sedikit. Kalau kena ya berarti transaksinya kita hari ini adalah kena loss. Nah, seperti itu. Sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi pivot point, resisten dan support itu yang digunakan apa namanya banyak trader yang menggunakan support dan resisten ya. Selain mereka membaca indikator moving average dan lain sebagainya, mereka pasti akan menentukan support dan resistennya dulu. Nah, kemudian saya juga punya salah satu apa ya strategi ya di pivot point. Selain kita itu sebenarnya gini, strategi dalam trading itu tidak bisa menurut saya utuh hanya kita ketemu satu sinyal aja. Kalau kita mau dapat momentum yang probabilitasnya tinggi, kita harusnya pakai apa namanya pertimbangan dengan yang lain gitu. Misalnya kali ini saya pakai pivot point ya. Ini pakai garis pivot point, kemudian saya pakai tambahan RSI. Ya, saya pakai tambahan bantuan RSI. Contoh misalnya saya mengambil posisi ini sangat sideways sekali ya kalau yang ini. Sebentar, saya ke gold aja. Oke, kita ke gold. Nah, saya cara membacanya atau cara menemukan momentum adalah misalnya ini saya ketemu momentum ya. Dia tren turun, goldnya tren turun, kemudian dia hampir menyentuh support 3 ya periode sebelumnya. Ini ada support 3 periode sebelumnya, ada candle yang turun dan hampir menyentuh, ya hampir menyentuh, tapi dia nggak benar-benar kesentuh ya. Tapi candle selanjutnya ini adalah candle perlawanan untuk naik. Jadi ketika dia turun ada candle perlawanan naik ya, ini berarti ada dua sinyal ya. Sinyal yang pertama adalah dia hampir menyentuh S3, kemudian ada candle apa namanya perlawanan untuk naik. Kemudian sinyal yang ketiga ada RSI yang di bawah. Ini ya, RSI yang di bawah. Jadi ini ada 3 sinyal bahwa ini menandakan bahwa sudah waktunya untuk beli di harga ini. Ketemunya itu tadi, ketika tren turun ya, grafiknya turun, kemudian dia menyentuh ada S3, dia berhenti di S3, kemudian ada candle perlawanan untuk naik, dan dia dikonfirmasi oleh RSI yang sudah berada di bawah 30 persen ya. Ini di garis 30. Ini artinya sudah waktunya masuk untuk buy. Kalau misalnya saya buy di area sini ya, sekitar 2.545 ya, 2.546 harganya gold di candle yang setelah perlawanan ini, saya besarkan candle perlawanan ini. Nah, di candle selanjutnya saya akan masuk buy. Stop loss-nya di berapa? Stop loss-nya saya akan taruh di bawahnya S3. Ada di sekitar 2525. Saya dapat posisi di 2545. Stop loss-nya di 2525, artinya ada 20 poin. Kemudian untuk take profit-nya, ya minimal dia akan berada di S2. Di sini ya, di garis S2. Di 2585. Jadi saya tadi dapat harga di 2545, take profit-nya 2585, itu kita dapat potensi profit $40. Sorry, 40 poin. 40 poin, stop loss-nya tadi 20 poin. Jadi ada 1 banding 2. Nah, seperti itu. Begitu caranya.
Ya, jadi kalau bisa jangan hanya pakai satu, tapi juga jangan terlalu banyak bantuan ya. Misalnya saya pakai pivot, kemudian saya tambahi Bollinger Band, kemudian saya tambahi Moving Average 200, saya tambahi Parabolic SAR. Coba bayangkan eh, bentuk dari chartnya kita, rasanya kita itu nggak melihat grafiknya kita. Kita itu melihat sesuatu kayak benang kusut gitu ya. Sayangnya memang TradingView saya ini tidak berbayar sehingga saya tidak bisa masang banyak indikator. Tapi kalau misalnya saya pasang lebih dari ini, eh, cat ini tidak sebersih ini, tidak bisa seklir ini. Dan ingat, kalau kita terlalu banyak masang indikator, itu nanti jadinya bias. Ya, ketika misalnya sudah ada, misalnya kita ada posisi, kemudian misalnya tadi turun gitu ya, turun. Kemudian karena kita pakai banyak indikator, ada indikator yang mungkin masih apa namanya belum belum confirm untuk turun, jadinya kita cenderung akan menggeser stop loss-nya kita. Karena misalnya gini, kita udah pasang stop loss di sini, tapi Bollingernya masih jauh, moving average-nya masih jauh di bawah. Harusnya kena moving average sehingga kita akan potensi untuk menggeser stop loss-nya dan itu menurut saya nggak oke gitu. Jadi kalau pakai pivot point seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya cukup dengan pivot point, kemudian kita cari konfirmasi dari candle, dan satu lagi konfirmasi dari salah satu indikator, boleh pasang RSI atau MACD, atau misalnya ada yang pakai apa ADX ya, itu kan hampir sama bacanya dengan RSI, seperti itu. Untuk share screen-nya, saya sudah. Oke, Kak Alex, saya mungkin dibantu untuk apa namanya materi selanjutnya, supaya kita nggak habis waktu ya, karena malam ini kita akan menyampaikan syarat dan ketentuan untuk kontes tradingnya. Nah, ini sudah ya, tadi sudah saya aplikasikan di TradingView, caranya setting seperti apa, ini juga sudah. Lanjut, ini juga sudah ya. Jadi, ini saya bacakan dulu, ini sebenarnya sama seperti tadi sudah saya demokan ya di TradingView. Setiap kali menyentuh harga pivot, harga akan mantul ya. Jadi memang kecenderungannya karena sebenarnya semua apa ya investor atau semua trader itu bacanya sama. Ketika dia berada di pivot itu mereka akan berpikir ini akan dipantulkan dulu atau ini akan di retrace dulu. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama sehingga secara otomatis kejadian di grafiknya itu juga akan berperilaku sama seperti yang dilakukan seorang trader gitu. Kemudian biasanya garis yang berdekatan akan membentuk trend sideways. Oh ya, ini yang tadi belum saya ini ya. Jadi, oh nggak bisa. Jadi biasanya kalau misalnya ada garis yang berdekatan antara misalnya pivot, kemudian ada R1 di periode sebelumnya, itu garisnya tipis, itu biasanya dia akan membentuk base. Atau bisa dikatakan bahwa dia biasanya akan susah untuk nembus dulu, tapi dia lebih lebih membentuk base dulu ya, untuk di retrace pada akhirnya, atau nggak kuat retest, kemudian dia turun. Tapi kalau misalnya ada garis yang berdekatan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya, itu akan menjadi area base dulu. Seperti itu. Itu ciri-ciri dari pivot point. Kemudian yang ketiga, kalau sudah membentuk nah ini yang sering saya sampaikan ya. Grafik itu bentuknya adalah U atau V atau U terbalik atau V terbalik. Sebenarnya cuma sesimpel itu. Saya sedikit ke Saya share screen dulu, Kak Alex. Hmm, Oke, jadi sebenarnya bentuk dari chart itu ya seperti ini. Jadi kalau dia itu nggak bentuk U, ini U ya, U, atau dia akan bentuk U terbalik, atau dia bentuk V.
ya. Ini bentuk V atau kebalikannya, V terbalik. Ini dia juga sebenarnya itu bentuk U sampai sini. Dia akan ketemu resisten gitu. Ini juga sama, kecil ini ya. Ini dia bentuk V. Sebenarnya pergerakan dari harga itu ya dia kalau tidak bentuk U atau U terbalik, dia akan bentuk V atau V terbalik. Hanya itu sih sebenarnya. Itu termasuk cat ya, pola apa namanya cat pattern. Pattern dari sebuah grafik itu ya seperti itu. Kalau nggak V, V terbalik atau U terbalik. Sebenarnya kalau kita mengambil posisi hanya dari berdasarkan itu sebenarnya udah bisa. Contoh misalnya ini tadi ya, ini kan V. Kalau misalnya ini sudah turun, kemudian dia ada perlawanan, ini kan sudah hampir bentuk V ya. Ya sudah kita buy targetnya ya di V. Jadi ketika digambar bentuknya dia akan jadi V. Seperti itu. Sama. eh ini juga kalau misalnya ini ya, ini juga V terbalik. Kemudian dia begitu balik dia juga menjadi huruf V. Jadi bentuk dari kumpulan candle itu sebenarnya cuman V, V terbalik atau UU terbalik. Itu aja. Oke, kita kembali ke PPT, ke materi, ke Alex. Oke, next. Oke, kembali dulu. Yang tadi belum saya sampaikan. Oke, jadi ini ya, tadi sudah saya demokan di TradingView ya, bahwa seharusnya kalau kita pakai salah satu indikator, mungkin kita perlu konfirmasi satu indikator lagi ya. Tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu nanti akan bias. Di sini tadi saya sudah sampaikan, selain saya pakai pivot ya, kemudian bentuk candle, saya pakai bantuan RSI, sudah cukup itu. Jadi menentukan strategi trading itu atau menentukan momentum ya, momentum trading itu kita harus punya strategi. Nah, strateginya itu sebenarnya sahabat garis forex boleh pakai metodenya masing-masing asalkan kita itu sudah bisa membaca atau mengetahui bahwa probabilitasnya cukup tinggi atau profitable buat kita seperti itu. Mungkin itu ya materi yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke syarat trading competition. Mungkin saya akan sedikit buka forum diskusi ya. Sedikit aja waktunya Kak Siva, Ya, 10 Bu. menit ya mungkin ya. Jadi diskusi boleh atau ada pertanyaan silakan. Boleh on cam atau mungkin kayak kemarin bisa lewat chat. Saya mau bertanya, Bu. Oh Silakan. iya, mantap. Siapa ini? Eh, James, James. Kak James. Oke. Untuk RSI-nya, RSI apa nih? Banyak pilihannya gitu. Di sininya RSI yang mana? RSI yang standar, Kak. RSI standar. Sebentar, saya share screen ya. RSI-nya yang standar, yang pakai close 14. Pakai ini ya, yang relatif strength index. Memang RSI kan banyak ya. Ada apa RSI divergen, ada RSI strategi. Saya pakai yang relatif strength index, yang default aja, yang biasa. Begitu Kak James? Oh iya, Bu. Terima kasih. Oh, udah Sama-sama. RSI. Sama-sama Kak James. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan strateginya, strategi tradingnya. Mungkin ada yang punya strategi yang cukup profitable gitu ya, yang apa namanya probabilitasnya tinggi, boleh di apa share di sini juga tidak apa-apa. Kita punya waktu mungkin 10 menit ya untuk berdiskusi. Setelah itu kita masuk ke syarat dan ketentuan untuk kompetisi trading. Di kolom komentar Bu Sandy ada pertanyaan. Oh siap.
Cara menentukan support dan resisten Miss Sandi. Oh ya, Kak Dendi ini mungkin terlambat ya masuk. Itu tadi ya, sebenarnya kalau kita pakai trading view, Kak Dendi, itu akan langsung ya, akan langsung teraplikasi di situ untuk support resistennya. Saya ulang, mungkin saya kayaknya melihat tadi Kak Dendi masuknya juga agak terlambat ya. Jadi pakai pivot point, Kak. Saya hapus dulu ya. Kita pakai indikator pivot point yang mana secara otomatis di TradingView ya, dia akan menentukan sendiri garis-garis pivot, support, dan resisten. Caranya, kita masuk ke indikator, ya. Kemudian cari yang pivot point standar. Kita klik aja, ya. Kemudian dia otomatis sudah teraplikasi di sini. Nah, ini sudah ada garis-garis, ada pivot, R1, R2, R3 ya. Kemudian ada beberapa garis ke belakang. Ini berarti periode yang ke-1, ini periode kedua, periode ketiga, dan seterusnya. Biasanya ada sekitar 15 periode. Tapi kita setting dulu ya, supaya grafik kita itu nggak kotor. Untuk apa namanya periodnya kita ganti cuma 3 aja. Menurut saya 3 sudah cukup. Nah, jadi dia hanya akan ada 3 garis atau 3 period. Nah, untuk menentukan support resistennya kita tidak perlu menentukan karena dia sudah secara otomatis terpasang ya. Ini garis pivot yang period sekarang. Ini sudah ada R1. Ini sudah ada support. Begitu juga selanjutnya. Dan seterusnya. Gitu ya Kak Dendi? Sudah dipahami, Kak Dendi? Simple kok. Ada lagi pertanyaan? Lalu melalui kolom komentar Bu Sandy. Oke. Kak Budi ya, izin nanya bagaimana jika candle menembus pivot point, tetapi kondisinya lawan arah tren. Kita lihat time frame berapa dulu, Kak. Jadi begini, kalau misalnya tren besarnya memang naik, kayak gold ya ini ya, kayak gold naik. Kemudian pivot point, menembus pivot point, tetapi lawan arah tren. Iya maksudnya ya. Seperti apa situasinya? Kak Budi mungkin bisa on cam, mungkin kita berdiskusi, Kak. Bisa on cam atau saya coba untuk apa ya menggambarkan situasi gold kemarin ya. Jadi gold itu secara tren besar ya weekly monthly itu kan dia naik. Kemudian di bulan kemarin karena ada berita fundamental juga ya ketika Donald Trump menang, itu kan gold terkoreksi ya kita tahulah karena memang ketika Donald Trump menang bahwa orang-orang atau para investor ini sangat optimis pada US dollar sehingga orang keluar dari gold ya. Sehingga gold terkoreksi dari 2.790-an dia turun sampai 2.535 kalau tidak salah ya. Koreksi nyaris tanpa apa namanya perlawanan ya. Sempat ke 2.702 ya, kemudian dia balik turun lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, ketika situasi itu di time frame yang lebih kecil itu memang garis pivotnya juga ditembus, ya kan? Trennya kan masih naik. Bahkan gold sampai dengan hari ini saya bisa sampaikan bahwa trennya gold itu masih naik. Kemarin itu koreksi. Kita lihat situasinya ya. Sebentar. Sebenarnya agak buka chat ini agak makan waktu tapi is oke lah. Saya sebentar. Oke, kita ngomong monthly ya. Kita tahu tren gold naik ya, mulai dari bulan ini setelah Setway 2020 Setway dia mulai break lagi di 2023. Ini saya uh, menceritakan situasi candle ya. Jadi gold itu ya naik kan mulai dari sini. Ini ada situasi ya. Nah, di sini mulai dari
dari 2000 ini sideways 2015, 2016, 2017 mulai ada perlawanan. Di sini ada perang dagang Amerika dengan Cina ya, kemudian gold naik sampai 2019. Kemudian di sini terjadilah COVID-19 ya. COVID-19 sampai dengan 2020 makin apa namanya? Bahkan waktu ada varian apa saya sampai lupa ya. Varian apa yang sangat mematikan itu gold benar-benar menggila ya, naik sampai 2070-an di sini. Kemudian setelah itu kan agak agak tenang ya, agak tenang. Kemudian terjadilah oh ya Delta. Terima kasih Kak Daniel, saya sampai lupa. Kemudian terjadilah perang Rusia Ukraina, naik lagi ya. Nah, itu fundamental. Tapi coba kita lihat ya. Kalau ada yang tidak sepakat boleh ngomong di kolom komentar. Ini ada pola, ada pattern secara teknikal yang sebenarnya bisa kita baca. Di sini ada reverse atau inverted head and shoulder. Ini shoulder, ini headnya, ini shoulder satunya. Ini time frame monthly. Sebentar. Ya, oke. Coba bayangkan, ada yang tahu pattern ya? Jadi di sini ada pattern atau ada pola reverse head and shoulder. Kemudian dia break, ya, break dari neckline-nya di sini. Kemudian rally lah gold. Ditambah dengan berita bahwa apa namanya perang ya, perang antara Rusia Ukraina, perang Timur Tengah, kemudian pemangkasan suku bunga. Naiklah gold sampai dengan hari ini, sampai dengan bulan kemarin, sorry, bulan Oktober. Kemudian, ya memang sudah waktunya ya, gold ini memang untuk koreksi, karena dia naik cukup panjang ya, dari Oktober 2023 sampai Oktober 2024. 1 tahun nyaris tanpa koreksi. Wajar lah kalau kemarin itu ternyata dia koreksi. Dan secara teknikal juga ya, selain saya menemukan pola, ini juga tertahan di resisten 4 ya, resisten 4 bahkan candle yang sebelumnya benar-benar nutup di bawah garis R4. Kemudian kemarin dia koreksi dibarengi juga dengan fundamental orang optimis ke US dollar sehingga gold koreksi. Dan coba lihat koreksinya juga manis sekali ya, dia benar-benar nyentuh R3 baru dia kemudian dia mantul. Gold ini meskipun koreksi cukup dalam, meskipun banyak situasi trader di bulan kemarin ini babak belur ya, tapi gold ini belum bisa dikatakan dia mau turun atau tren turun, belum. Ini masih tren naik, belum patah polanya ya. Dia bisa dikatakan patah mungkin kalau dia sampai ke sini 2340, berarti dia bentuk V ya. Nah, di sini pertaruhannya apakah dia break bawah ataukah dia mau melanjutkan lagi untuk misalnya sideways gitu. Karena sudah biasanya kan sideways, rally, nanti ada sideways gitu ya. Nah, kalau kita lihat di time frame besar, ini dia bergerak di antara resisten. Tapi coba kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, H1 katakan. H1 harusnya berarti kita penurunannya kan mulai dari sini ya. Berarti kita lihat period yang ini. Ini pivotnya jelas ketembus ya Kak. Pivotnya kan di sini. Harganya turun terus. Bahkan S1-nya turun, S2-nya turun. Jadi kita itu kalau melihat apa namanya pola atau melihat tren, memang antara tren kalau kita misalnya gini, kalau kalian transaksinya itu melihat pola besarnya adalah naik gold ya, ya memang harusnya belum ada waktu untuk sell, belum belum confirm sebenarnya meskipun penurunannya sampai sepanjang ini ya 2790 sampai kemarin ke 2500. Kalau kita melihatnya eh, tren jangka panjangnya. Cuman kan kita trader itu nggak pernah atau jarang sekali trader yang melihat dalam time frame besar ya. Kita sukanya mungkin minimal di H1 atau bahkan M15. Nah, seperti itu. Time frame-nya lebih kecil. Jadi ya ngikuti time frame yang lebih kecil.
Jadi kalau misalnya kita tadi ngambil posisinya di pivot, tapi pivotnya ini break bawah gitu ya, misalnya buy di pivot, kemudian pivotnya ternyata kejebol ke S1, ya sudah cut loss, jangan dipertahankan. Karena dia sebenarnya sudah break di supportnya. Seperti itu, Kak. Ehm, Oke, saya kembali ke Zoom. Stop set. Ada lagi pertanyaannya? Kak Budi, Di kolom komentar ada pertanyaan lagi, Bu Santi. masih ada ya? Maaf, mungkin saya telat tadi ya, sehingga definisi pivot, oh saya belum memahami, tapi saya tahu apa betul pivot point itu di antara support. Oh iya Kak, pivot point itu adalah angka tengah-tengah ya, angka tengah-tengah. Angka tengah-tengah, nah ketika harga bergerak di bawahnya pivot itu disebut support. Tapi kalau harga itu bergerak di atasnya pivot itu artinya resisten gitu. Memang dalam komponen pivot point itu ada tiga ya, pivot, support, dan resisten. Itu Kak Budi. Satu lagi pertanyaan dari Kak Asti ya. Untuk trader tipe scalper, paling optimal bisa menggunakan time frame yang mana ya, supaya bisa melihat pola pivot dan RSI yang digunakan untuk mengambil keputusan open market. Jadi begini, menurut saya kita yang pertama yang harus kita lihat dulu adalah produk apa atau komoditas apa yang kita transaksikan. Katakan kita ngomong gold. Coba kita lihat gold di time frame M5 itu sebenarnya pergerakannya dia antara pivot dan support itu berapa gitu. Kalau misalnya pergerakan di M5 itu oh ternyata ada sekitar 5 poin minimal ya. 5 poin itu berarti misalnya di 2600 sampai 2605. Nah, kalau memang kita sebagai scalper itu hanya perlu mengambil 1 poin atau 2 poin, ya M5 itu boleh sebenarnya masuk akal gitu ya. Apalagi M15 malah boleh lagi berarti M15 kira-kira pergerakannya lebih dari 5 poin. Tergantung dari kita mau mengambil berapa atau dan dengan produk apa yang mau kita ambil atau komoditas apa yang mau kita ambil. Contoh misalnya kita ngomong oil. Oil di time frame M5 itu ya kecil sekali. Jadi kalau dibuat scalping di time frame 5 menit ya nggak worth it. Karena pergerakannya ya sangat sangat kecil ya. Kalau di gold mungkin karena kenapa saya ngomong bahwa time frame M5 itu juga bisa dipakai. Karena sebenarnya gold itu juga ada masa di mana time frame M5 aja dia bisa bergerak itu tadi 5 poin. Kita kan kalau untuk scalper biasanya ada orang yang ngomong 1 poin cukup gitu. Kalau satu lot kita dapat 100 pips gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya scalping tapi tetap mau ngambil apa namanya take profitnya di 3 poin katakan ya jangan pakai M5. Kalau M5 hanya bergerak 5 poin, kita ngambil 3 poin itu rentannya apa namanya kecil ya. Jadi ambil time frame yang lebih besar. Seperti itu. Yang saya tidak rekomendasikan adalah mengambil posisi scalping di time frame M1. Itu sangat bias. Ya, sangat bias. It's okay, nggak apa-apa kalau bisa memutuskan bahwa di di 3 menit selanjutnya ketika salah posisi di cut loss boleh. Tapi kalau misalnya nggak masuk akal kalau kita ngambil posisinya di M1, tapi kita cut loss-nya nunggu 1 jam nutup. Nah ini udah nggak masuk akal. Kita akan ketinggalan harganya udah jauh. Sama kayak dengan time frame M5 ya. Kita ambil posisi di M5, maksimal itu 3 candle selanjutnya berarti 15 menit itu sudah harus dieksekusi. Harus sudah keluar market baik itu loss ataupun profit. Kalau kalian trading di M5 tapi ngomongnya scalping hanya karena posisinya belum dapat profit kemudian ditahan sampai 2 hari, ya itu nggak masuk akal. Menurut saya itu bukan konsep scalper. Itu sih Kak Asti. Oke, pasti semoga dipahami ya atas jawaban Bu Santi. Ya, Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya, Bu Santi, ke oke. ketentuan kompetisi tradingnya nih. Sebentar. Oke,
bisa dibacakan? Oke ya, jadi materinya Kak Siva, mungkin saya tutup dulu untuk materinya. Kalau memang misalnya masih ada yang belum paham atau apa, kita bisa apa diskusikan di grup atau mungkin di lain kesempatan kita akan ketemu lagi di webinar kita selanjutnya gitu ya. Boleh kok minta misalnya Bu bikin lagi dong webinar gitu. Karena malam ini kita juga mau menyampaikan untuk kompetisi trading. Jadi kalau saya habis waktu di materi nanti waktunya semakin malam jadinya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Siva, terima kasih atas atensinya sahabat garis Forex. Ya, terima kasih Bu Sandi atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke pembacaan ketentuan kompetisi trading. Minta tolong buat Kak Alex untuk di-share screen terlebih dahulu. Sebentar, ngomong-ngomong ini semua peserta udah hadir. Tadi ada yang belum siapa tadi Kak? Enggak semuanya hadir sih ya, Bu. Yang siapa pendaftar yang terakhir kita hubungi belum masuk itu sampai sekarang belum masuk Kak Siva. Yang mana tuh? Yang Kak siapa ya tadi ya? Sebentar. Kak, yang nomor teleponnya 6653 siapa ya Kak Siva? Sebentar, Bu. Heeh. Yang tadi kita chat terakhir dia jawab jam 2 kemudian sampai dengan hari ini belum balas. Oh, Kak Indrianus ya. Mm-mm. Di sini Kak Belum Indrianus kebetulan belum join sih ya, Bu. belum join ya. Oh, Ya, oke oke. Oke. Oke, Kak Siva bisa dilanjut. oke, mungkin minta di-share screen dulu Kak Alex. Oke, sebelumnya kemarin itu kan aku sudah menyampaikan ketentuan awal untuk peserta kontes trading untuk mendownload aplikasi Valburi dan menggunakan aplikasi demo Valburi sebagai akun kompetisi tradingnya. Nah, kemarin juga udah di-spill kita bakal mulai di model 10.000 USD dengan syarat untuk melaporkan ID account-nya ke panitia. Dalam hal ini panitianya aku, Bu Sandi ataupun Mas Alex ya. Nah, di sini aku bacain trading competition dari nomor pertama, periode kompetisi dari tanggal 20 November sampai 21 November. Dimulai dari jam 9 tanggal 20 November, which is jam 9 malam setelah workshop ini berakhir. Itu bisa udah mulai trading di jam 9 malamnya sampai besoknya di jam 6 sore tanggal 21 November. Oke, terus yang kedua, peserta wajib menggunakan akun demo di aplikasi Valburi. Jadi tadi kan udah dipastiin juga tuh buat download aplikasi. Kalau belum punya akun demo itu bisa download melalui link ataupun barcode yang ada di sini. Kebetulan tadi udah pada download semua sih ya, cuma ada satu orang dari Kak Indrianus itu belum memberikan ID pesertanya. Jadi total peserta kompetisi saat ini ada 14 orang gitu ya, memperebutkan satu kursi pemenang dengan hadiah modal akun trading $100. Jadi ini lumayan besar sih. $100 itu setara 1,5 juta. Yuk, dimaksimalkan waktu tradingnya selama 1 hari ini sampai besok gitu ya. Nah, ini juga yang ketiga, akun demo dimulai dengan modal sebesar 10.000 USD dan tidak boleh di top up. Jadi kalau misalnya udah MC ya udah itu artinya udah gagal gitu, nggak bisa yang di top up lagi, itu sama sekali nggak diperbolehkan karena kita nanti juga akan menilai dari keseluruhan dari histori transaksinya.
besok setelah ini selesai kompetisi, dimohon untuk para peserta kompetisi itu bisa mengirimkan screen record dari transaksi, history transaksinya selama 1 hari terakhir. Gitu. Jadi bisa dicek semua transaksinya mulai dari jam berapa, profit berapa, loss berapa, dan juga jangan sampai ada riwayat top up sama sekali gitu ya. Nah, terus di sini jika akun demo yang tidak memiliki modal sebesar 10.000, silakan buat akun baru atau dikonsultasikan dengan panitia. Tadi kan juga beberapa ada peserta yang ternyata akunnya itu nggak 10.000 USD. Jadi solusinya adalah pertama bikin akun baru atau disesuaikan lagi modalnya dengan dikurangi. Ya kebetulan emang di aplikasi Valburi itu masih belum tersedia fitur edit balance sih. Jadi nguranginnya harus manual kayak gitu. Tapi tadi overall sebagian besarnya udah aman lah ya, udah 10.000 USD. Nah, yang selanjutnya ini pemenang ditentukan berdasarkan total akumulasi balance tertinggi dengan drawdown maksimal 500 USD. Maksudnya jadi pemenang ini akan ditentukan dari akumulasi balance yang paling banyak. Tapi kalaupun ternyata nih nggak ada nih yang dapat profit, adanya cuma balance tertinggi, cuma dia tuh mau apa, balance-nya di bawah 10.000 USD itu nggak apa-apa, tapi maksimal drawdown-nya $500 gitu. Karena ini kan kita juga meninjau bahwa tradingnya cuma 1 hari, jadi mungkin nanti akan kesulitan untuk dapat profit sebanyak-banyaknya, jadi diperbolehkan kalau pemenang juara satunya itu ternyata mengalami drawdown, tapi maksimal drawdown-nya sebesar 500 USD. Jadi maksimal banget itu balance-nya 9.500. Dan kalau misalnya ternyata dari ke-14 peserta ini nggak ada nih yang dapat 9.500 ke atas, itu artinya pemenangnya dibatalkan atau tidak ada pemenangnya sama sekali seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini di syarat selanjutnya bahwa minimal volume transaksi yang harus dipenuhi adalah 20 lot. Ya, ini harus dipahami dan harus diperhatikan bahwa untuk minimal volume transaksinya 20 lot. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini udah dapetin lot yang dapetin profit yang banyak, tapi ternyata lotnya tuh nggak memenuhi, cuma 5 lot atau 10 lot, itu nanti akan didiskualifikasi. Jadi dalam 1 hari ke depan, jadi dipastikan bahwa lot yang ditransaksikan minimal 20 lot, lebih dari 20 lot itu lebih baik. Ya harusnya sih bisa ya, karena kan 10.000 USD juga kan modalnya lumayan besar ya, gitu. Nah, terus ini selanjutnya boleh trading di pair apapun. Jadi kalau mau pair di oil, forex, komoditas, ataupun mau di indeks itu boleh di pair apapun yang tersedia pada aplikasi Valburi. Nah, selanjutnya sebelum kompetisi dimulai, peserta wajib melaporkan ID. Nah, ini tadi udah ya. Jadi yang belum dilaporkan itu ada 1 orang, itu masih bisa nyusul. Di chat aja ke PC-ku. Terus di ketentuan selanjutnya, transaksi yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan tidak akan dihitung dalam kompetisi gitu. Jadi kalau teman-teman udah open posisi dan profit nih sekarang, itu nggak bakal dihitung. Karena kita bakal ngitungnya cuma di yang masuk ke jam 9 ke atas aja. Nah, ini boleh nih yang mau bertanya di chat di kolom komentar atau langsung on mic. Ini ada pertanyaan dari Pak Daniel Kristanto. Oh, maksimal akumulatif loss-nya itu 500. Iya, betul Pak, 500 maksimal loss-nya. Itu balance ya, bukan floating ya. Yang udah di close semua. Jadi maksimal loss-nya 500. Kalau mau floating di atas 500 sih ya nggak masalah sih. Cuma, Mau tanya, Kak. Mau tanya. oke, dipersilakan. Ini dari apa? Halo, Kak. Ya, Halo. Ya, jadi ya. gini.
Itu Silakan. kan pemenang kategori itu profitnya ya. Maaf Pak, boleh diulang? Halo, Halo? Ya, jelas jelas nggak? jelas, jelas. Ya. Jadi itu kategori pemenang itu kan profit dan syarat lot 20 ya minimal ya. Iya, betul. Oke. Terus aku tanya masalah drodon. Drodon itu tadi apakah jika tidak ada yang lebih dari 10.000 terus saldo terakhir 9.500 maksimal atau drodon dalam satu transaksi? Drawdown itu akumulasi keseluruhannya, Pak Wibowo. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau nggak ada pemenang lebih dari 10.000 berarti yang dihitung drodonnya. Bukan. Gini, saya bantu jawab. Jadi gini, kalau ternyata situasinya tidak ada yang profit, misalnya loss ya, tapi kalau misalnya ada satu orang yang punya atau bisa mempertahankan ekuitas minimal di 9.500, artinya dialah pemenangnya. Misalnya ke 14 peserta itu nggak ada yang bisa profit katakan, tapi semuanya ada yang loss sampai 8.000, 7.000. Kalau ke 14-nya itu Di ekuitasnya bawah turun 9.500. dari 9.500 berarti tidak ada pemenang. Tapi kalau Oke. misalnya ada yang paling tinggi adalah 9.500 berarti dialah yang menang. Seperti itu, Kak. Oke. Kecuali ada yang lebih dari 10.000 jelas menang ya. Bisa Pasti dong. tertinggi dari itu. Kita Oke. ya, karena kita akan menghitung dari balance atau ekuitas yang paling tertinggi dan yang Terakhir ya. mencapai 20 lot. Oke. Berarti bukan drawdown per transaksi ya. Bukan. Oke. Karena kan kalau drawdown per transaksi kan cuma 5% ya. Jadi kalau kita pas ketarik itu udah masuknya drawdown kalau tahu saya sih. Itu Ya, itu kalau nggak masalah ya. Dalam transaksi tidak misalnya masalah. gini. Kita Kita ngomong open. akumulasi ekuitas, Bapak. Oke. Berarti misal open 10.000 nih modal kita. Kebetulan kita masih nahan sampai di minus 1.000 nggak ada masalah kan itu. Bagaimana, Pak? Kalau misal open nih, open satu lot kita ketarik 10 poin, kita tahan kan udah 1.000. Tidak masalah. Nggak ada masalah ya. Tidak ada Itu masalah. akhir ya. Tidak ada Oke, masalah. oke baik Bu, itu aja Kak Gadis Porek. Terima kasih Kak Gadis Porek dan Kak Siwa. Saya mau bertanya, Bu. Sama-sama. Sebentar. Ini ada pertanyaan, Kak Siva. Saya mau bertanya. Maksimal akumulatif loss itu 500, betul. Berarti trade di Meta 4 aman ya? Aman. Boleh pakai Meta 4, boleh juga bertransaksi di Valbury App. Nanti mungkin kita bisa bantu untuk kalau transaksi di apa itu namanya? Aplikasi Valbury App ya, Kak Siva? Iya, iya. Oke. Kemudian dari Kak Ken, 20 lot itu sekali open market ya Kak? Terserah Kak, boleh dipecah-pecah satu lot, boleh mulai 0,1, boleh langsung 2 lot, boleh langsung 20 lot, terserah. Yang dinilai ada, ya, yang dinilai itu equity dan sebenarnya sama aja dengan balance Kak Daniel, karena kan kita akan melihat dari close, semua posisi di terakhir itu harus di close, jadi otomatis nanti balance dan equity itu pasti sama. Jadi tidak boleh ada posisi floating ketika apa namanya penilaian ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Terus saya menyampaikan satu lagi. Jadi nanti untuk karena kita ini kan bekerja sama dengan PT Valbury Asfom yang kita pakai untuk akun demonya adalah dari Valbury aplikasi. Nah, nanti untuk pemenangnya ya, siapa yang beruntung menjadi pemenang, diharapkan, bukan diharapkan, wajib untuk membuka akun real di Valbury, di perusahaan Valbury ya, PT Valbury Asia Future, dan $100 itu adalah modal dari kita. Seperti itu ya Kak Siva ya. Betul sekali. Oke, ada Mulai pertanyaan lagi nggak? bertanya, Bu. Kalau yang udah ada akun real gimana? Yang Harus buka baru Kak. ya, Halo, maaf mau tanya lagi Kak Siwa. silakan. Ya, tadi ada saya sedikit biar dari Kak Gadis Porek tadi yang masalah pemenang. Jadi
kita setelah menang itu yang hadiah $100 itu kita kasih kemudian kita dibukakan sendiri atau $100 itu nanti untuk buka akun. Untuk buka akun, Pak. Oh ya sudah, saya tadi kan saya nangkepnya akan dibukakan oleh PT Palburi di luar dari kita dapat hadiahnya. Itu enggak ya, berarti hadiahnya memang wajib untuk buka akun ya. Dibukakan untuk akun. Oke, siap. Ya, makasih Kak. Saya mau bertanya Bu, Ya, silakan. misal saya nih entry pakai lot 1, berarti Ya. maksimal pas penilaian itu misal nih saya nih dalam 1 jam itu udah 20 lot, berarti saya nggak bisa transaksi lagi gitu karena maksimalnya 20 lot gitu. Oh, enggak. Minimalnya 20 lot. Jadi kalau misalnya Oh, Kak James masih bisa bertransaksi karena mau mengejar profit yang lebih banyak itu nggak apa-apa Kak. Kita minimal yang dihitung adalah atau yang masuk kualifikasi untuk pemenang adalah minimal di 20 lot. Lebih dari itu malah lebih bagus. Jadi minimal lotnya 20, kemudian kita tetap akan menghitung juga dari eh, ekuitas atau balance tertinggi. Seperti itu Kak. terima kasih Bu. Ya, jadi misalnya ada situasi begini, Kak James misalnya dapat 50 lot, akhirnya balance-nya jadi 12.000 katakan. Kemudian Kak Budi misalnya dia cuma bertransaksi 20 lot, tapi balance-nya dia 15.000. Tetap pemenangnya adalah Kak Budi, karena dia balance-nya yang tertinggi, tapi lotnya juga tercapai. Seperti itu Kak, Terima kasih Bu. sama-sama. Bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Seandainya nih, Bu, seandainya saya Ya, sudah mencapai 20 lot. ya, Kemudian saya dapat istilahnya 11.000 lah ya. Terus ya. itu saya mulai lagi, tapi ternyata ketarik sampai 1.500. Berarti kan balance 9.500. Ya, Berarti itu kan saya loss-nya kan 1.500. Itu nggak masalah ya. Jadi nggak harus 500 itu loss maksimal gitu. Atau oh enggak. bagaimana? Maksud dari drawdown 500 itu adalah dari equity. Jadi yang bisa masuk nominasi pemenang adalah yang bisa 20 lot atau minimal ekuitasnya harus 9.500. Tapi kalau ada pemenang lain yang peserta lain yang ekuitasnya lebih tinggi, otomatis kita cari yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya dari 14 peserta itu semuanya mencapai 20 lot, tapi satu peserta yang paling tinggi ekuitasnya cuma 9.500, ya dialah yang menang. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kak Budi ya? Buka akunnya minimal berapa akun mikro ya, Mas? Ini untuk yang akun kontes atau akun real, Kak Budi? Kalau misalnya, oh untuk yang menang ya ini mungkin ya? Oh real ya? Ya, jadi otomatis Kak kalau karena hadiahnya cuma $100, kita akan buka kan di Volburi kan ada 3 tipe account ya, ada Alpha, Sirius sama Vega, maka otomatis kita akan bukakan yang tipe Alpha ya, tipe yang paling kecil di $100. Eh, dan sebenarnya kalau di Valburi itu semua tipe baik Alpha, Sirius, Vega itu bisa microlot, bisa transaksi di 0,01 untuk realnya. Gitu Kak Budi. Oke, udah mulai panas, sudah mulai mau klik ini para peserta. Oke, Bu Sandy, mungkin tadi ada beberapa akun yang balance-nya tuh 20.000 sama 30.000 Ini. gitu. Itu gimana tuh, Bu? Nah, ini ada yang mengakui pengakuan dosa. Sudah. Mau tanya Kak, tadi sempat kepencet top up dan akun jadi total 20.000. Apakah disarankan open akun demo baru Kak? Sebenarnya waktunya udah nggak ada ya Kak Sif. Karena kita sebenarnya tadi sudah verifikasi dari mulai pagi sampai berapa 15 menit sebelum kita buka kita masih kontek-kontekan sama peserta.
Kalau buka lagi eh, harus pakai nomor yang lain dan email yang lain karena kalau di nomor dan akun yang sama itu tetap nggak bisa ya Kak. Tadi itu eh, apa namanya jalan atau solusinya, jalan keluarnya adalah itu di tradingin dulu sampai diminuskan ya sampai dengan 10.000. Tapi coba nanti akun-akun yang di atas 10.000 minta tolong di capture kembali ke Kak Siva ya, yang tadi top up itu sampai berapa. Jadi menurut saya begini, memang lebih aman kalau bikin akun baru ya supaya enak. Tapi kalau misalnya tidak punya nomor baru ya dan apa namanya email baru, mungkin yang kita sepakat aja, yang 20.000 artinya targetnya adalah 2 kali dari apa namanya ketentuan yang sudah kita tentukan tadi, karena modalnya jadi 2 kali lipat kan. Jadi targetnya 40, tapi nanti setelah apa namanya kompetisi trading stop, kita hitungnya tetap kita bagi 2. Bagaimana? Sepakat atau masih mau buka? Kira-kira siapa yang lebih dari 10.000? Mungkin bisa chat di kolom komentar. Tadi ada Kak Cinta. Ya, Kak Cinta kira-kira bersedia atau bisa bikin akun demo lagi? Kalau bisa kita tunggu mungkin sebelum jam 21 ya. ID-nya berapa, kemudian segera di-capture ke kita. Kak Dendi masih 15, Kak, masih usaha. Minta tolong sebelum jam 21 sudah clear ya, Kak Dendi. Di Oke, Kak Cinta, segera sebelum jam 21 nanti segera dilaporkan ke kita ya, dikirim lagi ID-nya. Kalau paling gampang sih sebenarnya buka akun baru sih. Iya, itu Kak Cinta bersedia buka baru. Kak Dendi masih 15K, masih usaha. Kak Dendi kira-kira bisa buka baru nggak? Kak Dendi? Oh, cuman iCloud ya. Ya, saya harap diusahakan segera diminuskan ya. Mungkin langsung ambil 10 lot Kak. Kan itu kalau misalnya di gold atau mungkin ambil di perak yang spreadnya kan besar atau di oil itu kan spreadnya besar. Ambil itu kan minusnya udah banyak langsung di close transaksi langsung di close sehingga kita nanti tahu posisi kapan saat apa namanya untuk menghabiskan yang 15.000 itu biar nanti nggak campur dengan jam 21 untuk kompetisi Kak. Halo, Kak Gadis Meret. Iya Kak, Boleh kasih masukan nggak? bagaimana? Misalnya begini nih, kalau memang nggak ada waktunya, misalnya 20.000, mungkin tetap 20.000, tapi dengan catatan nanti profit dan lotnya kan persentase dari 10.000. Misal begini, yang modal 10.000 tuh equity-nya jadi 15.000, berarti kan profit 5.000. Nah, kalau yang 20.000 jadi 28.000 kan memang profitnya lebih gede 8.000, tapi kan persentasenya lebih kecil dari yang 10.000. Itu gimana? Mungkin nggak? Nggak Repot bisa, ya? tapi kan beda ini. Kalau yang 10.000 itu kan cuman untuk pengambilan 20 lot, otomatis ketahanan dananya kan terbatas. Tapi kalau dia dengan ekuitas 20.000, ketahanan dananya kan lebih besar. Kalau dengan lot yang sama, jadinya nggak adil. Oke, oke. Ya sudah, hanya tadi kebayang aja sih. Oke, terima kasih. Ya, kan lebih enak dengan modal 20.000, ya kan? Dengan lot tetap 20 lot, tapi nanti tinggal dipotong aja 10.000. Tapi kan kasihan yang 10.000, yang cuma 10.000, tapi dia harus memperjuangkan yang 20 lot.
statnya harus sama. Ini tadi Pak Budi saran kalau ada yang kelihatan di list, iya Pak, nanti di list dan kita juga tetap mengurangi misalnya balance modal awalnya 10.500 itu nanti di akhirnya tetap kita kurangin 500 gitu. Ya, kalau yang apa itu tambah sedikit ya, misalnya cuma $100, 10.100, 1.200 itu enggak masalah. Tapi kalau dari 10.000 ke 20.000 itu kan namanya apa namanya pelurunya dia banyak gitu loh. Padahal targetnya sama. Jadi menurut saya itu enggak fair. Tetap harus dikurangi ya minimal nanti jadi 10.500 lah toleransi paling besar yang bisa kita terima. Toleransinya 500. Ya. Nanti Kak Dendi sebelum jam 21 ya harap segera melaporkan ke Kak Siva terakhir jadi berapa karena nanti kalau kita nggak disiplin seperti itu em, apa merusak aturan yang lain ya. Kita harapkan sih tidak ada yang didiskualifikasi di sini, jadi makanya kita tunggu sampai dengan jam 21 untuk akun-akun yang sudah terlanjur tadi di top up. Sama tadi Cinta ya. Kak Cinta minta tolong kalau sudah bikin akunnya segera hubungi Kak Siva supaya kita segera list. Jangan sampai laporannya di atas jam 21 ya, harapan saya. Kalau di atas jam 21 kita sepakat sama-sama bagaimana? Didiskualifikasi ya. Minta tolong peserta yang lain bisa apa ikut usul ya. Kalau lebih dari jam 21 baru konfirmasi kita diskualifikasi. Oh, Kak Cinta sudah jadi, minta tolong segera di screenshot ke ID-nya untuk dilaporkan ke Kak Syifa ya, di share di grup, Oke, share di grup juga boleh. di share di grup supaya semua bisa melihat ya, transparan ya. Ada yang tadi sisa $41, ada yang sisa 50, kelebihan 50, jadi semua orang tahu. Oke Kak Tika, terima kasih. Siap, sudah dilaporkan. Tinggal Kak Dendi ya. Ayo Kak Dendi semangat, semangat bertransaksi tapi harus loss. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, seorang trader itu harus fair ya. Nggak boleh curang, harus fair. Dan kita sesama trader, ya harus saling support. Tadi yang lebih cuman Kak Tika sama Kak Dendi, Kak Siva, ada lain lagi tadi? Sudah sih beberapa kayak Kak James tapi udah bikin akun baru. Oh, Kak James sudah bikin akun baru, oke. Saya berharap ya kalau ini kita bisa kerjakan secara kooperatif dan ini juga menghasilkan mungkin next event-event kita akan hadir ya dengan sama kompetisi trading mungkin tapi dengan aturan main yang agak berbeda ya Kak Siva dan dengan hadiah yang mungkin lebih besar dari sekarang. Betul, ini bisa jadi next event kita dengan total hadiah yang lebih besar. Betul. Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Kayaknya udah cukup ya. Ya, udah cukup kali ya. Tapi nih, Bu, sebelum kita usah, boleh on cam dulu, Boleh. teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang sudah hadir, boleh on cam terlebih dahulu. Kita foto bareng-bareng ya. Yuk, semangat yuk. Semangat on cam semua. Kemudian tampilkan senyum termanisnya supaya kita selalu mendapatkan profit yang manis. Oke, ditunggu nih yang belum on cam, boleh on cam dulu. Ayo on cam yuk. Kalau mau on cam, saya doakan kalau trading profitnya banyak, minimal loss-nya ya, dan bisa trading for living. Jadi harus on cam.
Yuk, yang belum on cam, kita foto bareng-bareng dulu. Karena di jalan di motor. Waduh, ini berbahaya di motor sama ikut webinar. Oke Kak Radi, kita nggak paksa nanti bisa tidak aman ya. Mukanya lagi nggak bagus Bu. Waduh, kenapa jadi nggak bagus? Pakai masker nggak apa-apa, Kak Zuli. Yuk, sudah on cam semua? Nah, nih ya, ada Kak Rame Zul. nggak apa-apa. Kalau yang lagi rame, tetangga-tetangganya ikut Ya, apa foto nggak apa-apa. Wah, kayaknya ini banyak yang alasan ini ya, lagi di jalan. Sudah on cam? Pak Redi Irawan, Pak Daniel, Kak Pak Redi di Budi, motor. Pak Aryo, silahkan bisa on cam ya. Ini kita sesi foto bareng. Yuk, Pak Wibowo, yuk ditunggu. Pak Wibowo ganteng juga ya. Yuk, foto yuk. Sudah. Sudah, ayo saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, dah. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. oke, mungkin karena udah malam juga nih, kita sudahkan aja workshop kedua kita pada malam hari ini ya, Bu Sandi ya. Ya, Ingat, buat waktu kompetisinya dimulai jam 9, jadi pastiin jangan sampai kurang semenit pun kalau open posisi, ya kalau bisa jam 9 atau 9 ke atas itu baru boleh dihitung. Oke, mungkin cukup sekian dari aku dan Bu Sandi. Terima kasih banyak untuk para rekan-rekan yang sudah hadir di workshop pada malam hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa menambah cuan yang lebih banyak lagi di amin. dengan teman-teman. Besok kita masih ada 1 hari workshop terakhir mengenai psikologi trading, dan ini nggak kalah penting karena sepertinya sebagian besar hasil trading itu memang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Jadi bagi yang belum disiplin, belum konsisten itu besok jangan lupa datang ke belajar trading with Gadis Forex di hari ketiga, sekaligus kita bakal mengumumkan pemenangnya gitu. Ditutup jam 6 sore, sekitar jam 8 nanti kita umumin untuk pemenang kontes trading dengan hadiah 100 USD. So, jangan sampai ketinggalan di meeting besok. Jangan lupa untuk join di jam yang sama 19.00 WIB. Oke, aku Shiva sebagai MC dan moderator pamit undur diri. Kita bertemu lagi di kesempatan di esok hari. Thank you semuanya yang udah hadir. Selamat menjalankan aktivitas kembali. See you. See you.